Jamaah yang dirahmati oleh Allah, semua kitab hadis kebanyakan diawali dengan kalimat inna, dengan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan kemudian ada beberapa riwayat yang setelahnya. Kenapa dimulai dengan apa? Dengan hadis innamal a'malu binniyat? Karena niat menduduki separuh daripada seluruh kepentingan amal ibadah kita. Tidak ada sesuatu yang akan dianggap oleh Allah terkait dengan niatnya. Bahkan di dalam amalan sunnah, seseorang tidak akan diberi pahala sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti misalnya minum dengan tangan kanan, ini adalah sunnah. Masuk ke masjid dengan tangan kanan, dengan kaki kanan adalah sunnah. Tetapi apakah setiap orang yang makan dengan tangan kanan akan mendapat pahala sunnah? Menurut para fuqaha tidak. Kecuali dia ketika makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, meniatkan di dalam hatinya untuk ittiba kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan an-niyat di dalam posisinya di dalam agama itu adalah untuk membedakan antara adah, kebiasaan, dan ibadah. Maka orang biasa minum dengan tangan kanan, maka dia akan minum, setiap minum makan dengan tangan kanan. Tetapi apakah kemudian kebiasaan itu menjadi ibadah? Dikatakan tidak, terkecuali dia meniatkan di dalam melakukannya ittiba'an di Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saking pentingnya niat ini, dan hadis yang dijadikan pembuka dari kitab Bukhari ini sampai dikatakan bahwa sesungguhnya hadis innamal a'malu binniyat menjadi dasar dari separuh keseluruhan masalah agama. Separuhnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Dan kita tahu beberapa orang yang datang kepada para kubar, termasuk apa yang terjadi kepada Al-Imam Al-Busiri, yang terjadi kepada Al-Imam Sahibul Hikam Ibn Athaillah Sekandari, dan terjadi kepada Al-Imam Al-Ghazali pada saat datang mereka kepada gurunya, lalu gurunya mengatakan mintalah kamu kepada saya, maka apa yang di dalam niatnya itulah yang kemudian menjadikan Al-Imam Busiri ketika ditanya oleh gurunya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu niatkan, di dalam hatinya dia meniatkan untuk fana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah dapat mengarang kitab Al-Burdah, kitab Al-Badaih Al-Burdah, yang mana banyak sekali ulama mengatakan bahwa qiraat burdah ini lebih disenangi oleh Nabi Muhammad SAW daripada qiraat maulid. Di dalam ungkapan lain ulama mengatakan bahwa membaca burdah untuk perlindungan dan penjagaan, maka itu lebih kuat daripada hizib Al-Imam An-Nawawi. Dan yang kedua, Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari ketika hadir di hadapan gurunya dengan niat supaya dia diberikan ma'rifah dan fana kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapatkan apa yang dia niatkan, sehingga kemudian dia mampu mengarang kitab Al-Hikam. Kapan dikarangnya? Tapi sampai sekarang apakah itu burdah maupun kitab Al-Hikam, dua-duanya berkah dan sampai sekarang dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya oleh orang, dan itu adalah kehebatan niat. Oleh karena itu jangan pernah melakukan sesuatu terkecuali terlebih dahulu memperbaiki niat. Wasahihil amala qablal wasahihil niyata qablal amali. Dan diingatkan, bahkan itu di dalam fikih, bukan dalam tasawuf, perbaiki niatmu sebelum kamu mengerjakan. Al-Habib Abu Bakar Masyhur, Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur rahimahullahu ta'ala, bahkan ketika bersilaturahmi ke pesantren mengatakan kepada kita, hadzal bab, ini pintu kantor kamu, kamu jangan keluar darinya atau kamu masuk ke dalamnya terkecuali berhentilah sejenak walaupun beberapa detik
untuk memasangkan niat di dalam hatimu, untuk apa kamu masuk dan untuk apa kamu keluar. Karena sesungguhnya ibadah yang ghairu mahdah akan dinilai keseluruhannya oleh Allah sebagai ibadah dan ditulis pahala, walaupun itu mencangkul, ngojek, jual bakso, markir di jalan, semuanya akan ditulis ibadah apabila dibarengi dengan niat yang baik. Kemudian hadis berikutnya, dan ini adalah akhir daripada poin pembahasan pada malam hari ini, adalah hadis di mana hadis ini dibicarakan sampai di tingkat internasional di ulama-ulama besar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, Iqra." Ini menjadi pembahasan panjang para ulama, termasuk Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala pernah membahas tentang masalah ini dengan pembahasan yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan oleh beliau, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak kenal dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenal dengan Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Iqra." Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Dipeluk oleh malaikat Jibril. Dipeluk dengan pelukan yang sangat erat sekali sampai Nabi terengah-engah hampir kehabisan nafas, lalu dilepas. Kemudian dikatakan Iqra lagi. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Bukan ma aqra, tapi ma ana biqari. Baca. Saya tidak bisa baca. Sebagian ada yang menafsirkan, tapi sangat sedikit sekali. Jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Nabi mengatakan ma ana biqari dalilan ala ummiyatih. Tidak bisa membaca. Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca. Bukan seperti apa yang ditafsirkan oleh sebagian ulama lain yang sangat sedikit sekali. Apa yang saya baca? Bukan. Tapi ma ana biqari. Lalu dipeluk lagi oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang sangat erat. Lalu dilepas. Lalu mengatakan lagi, Iqra. Nah, yang menjadi pertanyaan yang menarik adalah malaikat Jibril pastinya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca kepada Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi titik pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak tahu kalau Nabi Muhammad adalah ummi, tidak bisa membaca? Pasti Nabi Muhammad, Allah tahu karena Allah yang menciptakan. Apakah malaikat Jibril tidak diberitahu? Pasti malaikat diberitahu karena wahyu itu akan diturunkan secara lengkap. Tetapi ada dua hal penting dalam masalah ini. Yang pertama, sebetulnya ini yang kedua, tapi karena pendek kita sebutkan dulu. Yang kedua adalah malaikat Jibril ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nurnya Nabi Muhammad sebelum diciptakan. Sebelum diciptakan Allah tunjukkan nurnya Nabi Muhammad. Dan belum ada apapun begitu indah, begitu bagus, begitu dihargai, dihormati dan diletakkan di sebelah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Nabi Muhammad, ketika malaikat Jibril bertanya, "Siapa ini? Apa ini ya Rabb?" Allah mengatakan ini adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian setelah Nabi Adam diciptakan, nur itu hilang karena dimasukkan ke dalam sulbinya. Dan sejak itu nur itu hilang, tidak lagi berada di sisi arasnya Allah Subhanahu wa taala. Berpindah dari sulbi ke sulbi, dari sulbi ke sulbi, sementara masih lekat di ingatan malaikat Jibril bahwa kemana sesuatu yang sangat saya kagumi ini. Setiap saat saya kagumi. Saya tahu Allah sangat menghargai ini. Ternyata hilang. Tiba-tiba suatu saat diperintahkan malaikat Jibril untuk membawa wahyu kepada nur yang dulu pernah ada lalu kemudian menghilang, dan itu ada di Gua Hira setelah ribuan tahun. Maka malaikat Jibril begitu rindunya kepada nur yang sekarang berwujud manusia Sayyidina Muhammad SAW. Tentunya perintahnya Allah dulu yang disampaikan, Iqra. Tapi malaikat Jibril tidak kuat menahan rindunya sehingga dia memeluk Nabi Muhammad SAW dengan pelukan yang erat.
sampai 2 kali dipeluknya, bahkan 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbik. Masalah yang lebih penting juga daripada itu adalah ketika dikatakan Iqra, Allah tahu Nabi Muhammad mayaqra, tidak bisa baca. Malaikat Jibril pastinya tahu kalau Nabi Muhammad, tetapi kenapa sampai diulangi? Bahkan 3 kali perintah itu, Iqra. Setelah itu, Iqra. Setelah itu, Iqra. Kenapa sampai 3 kali? Allah subhanahu wa ta'ala ingin mencari perhatian. Iqra, seperti ketika ayat Al-Qari'ah, saking pentingnya Al-Qari'ah sampai diulangi Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ini Iqra, Iqra, Iqra. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pertama ingin menarik perhatian dari seluruh umat Nabi Muhammad termasuk nabinya, bahwa yang namanya Iqra, yang akan kamu Iqra adalah sesuatu yang penting, sehingga diulangi sampai 3 kali. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajari cara membaca yang benar kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun Nabi Muhammad adalah ummi, inilah caranya Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan umat Nabi Muhammad, terutama nabinya, untuk membaca. Dan barang siapa yang bisa membaca dengan cara ini, maka dia tidak perlu lagi kepada huruf, tidak perlu lagi kepada buku, tidak perlu lagi kepada angka, karena yang membaca bukan hanya akliyatnya, tetapi ada ruhiyat yang juga ikut membaca. Yang ketiga, apabila orang hanya membaca dengan sekedar huruf, dengan sekedar tulisan, dengan sekedar pemahaman, maka itulah yang terjadi antara zaman ke zaman sampai kepada zaman sekarang ini. Apakah Qabil dan Habil tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik? Tahu. Apakah Siti Hawa tidak tahu tentang larangan Allah? Tahu. Apakah kemudian ulama-ulama dan para nabi-nabi setelahnya tidak mengajarkan kepada umatnya kebaikan? Diajarkan. Tetapi kesalahannya adalah karena mereka tidak mampu mengiqra dengan cara yang baik. Sehingga Allah mengatakan Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya Allah mengatakan begini, ya Muhammad, kalau kamu mau membaca, jangan hanya dengan otakmu, jangan hanya dengan pandangan matamu terhadap ketentuan huruf dan tulisan, jangan hanya atas kemampuanmu dalam berpikir, tetapi kalau kamu akan membaca apapun itu, bacalah dengan iman yang ada di dalam hatimu. Ikut sertakan Allah dalam kamu membaca sesuatu, terutama membaca kehidupan, maka kamu akan selamat. Demikianlah begitu pentingnya masalah Iqra ini, sampai oleh Imam Bukhari diletakkan di awal hadis. Kemudian terjadi sebuah hal yang aneh di dalam turunnya awal ayat Iqra, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ayat pertama yang turun adalah baca, bukan sholat. Iqra bukan baca Quran, bukan saum Ramadan. Iqra bukan haji. Iqra bukan jihad fisabilillah, tapi Iqra. Dan ini juga dibahas oleh para alim ulama. Mereka mengatakan, kenapa kok Iqra? Iqra dulu, baru sholat 10 tahun setelahnya. Kan begitu. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi umur 40 tahun. Sholat disyariatkan pada usia Nabi umur berapa? 50 tahun. Artinya Iqra dulu, baru sholat setelah 10 tahun. Disinilah Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah yang sangat besar, mengajarkan kepada Nabi Muhammad, memerintahkan Nabi Muhammad, suruh kamu dan umatmu membaca tentang Allah sehingga menjadi yakin, membaca tentang dirimu sehingga menjadi cinta. Setelah yakinnya kepada Allah sudah mantap dalam hati sahabat, cintanya kepada Rasulullah sudah sempurna dalam hati sahabat, maka jangankan cuma sholat 5 waktu, jangankan cuma 2,5% zakat, jangankan cuma haji yang amaliyahnya 4-5 hari, jangankan cuma puasa 1 bulan, bahkan nyawa pun ketika sudah orang mengiqra Allah dan Rasulnya, nyawa itu menjadi murah bagi para sahabat. Dan itulah fadilah dan manfaat daripada membaca Al-Quran, membaca agama.
dengan mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma arbitna bin nabi sallallahu alaihi wasallam rabtan la yanhal warzuqna kamal al-iqtida bi wahsyurna ma'a jam'ani fid dunya wal barza wal akhirah wa la nakhruj min hadzal jama' illa maghfurin dhunubina masturin hajatina masturin ayubina wa qadin hajatina birahmatika ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin anjisana rahmatan min 'indik nas'ad biha fid dunya wal akhirah thumma ila ruhi walidna wa dikum amwatana bikum Habib Muhammad bin Tahir Ba'bud Habib Ali Muhammad Ba'bud Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim Bukhari anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum yurid darajatin jannah katsir mathubatihim wa dhab hasanatin yahfadna bi jami'in fa'ana bihim wa yahmina bi himayatihim wa yu'idu lahum barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa lahum din wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy. Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.